Yuk, kita mulai ya. Oke, semuanya udah aman. Nanti dicek lagi ya course-nya ya. Kalau misalnya ada yang belum kebuka, langsung kabarin Mister. Boleh resen atau boleh langsung open mic-nya. Oke, sekarang Mister mau izin mute semuanya ya supaya nggak feedback. Oke, sekarang Mister akan masuk ke dalam materinya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam area koordinat. Nah, mungkin ada adik ini ya. Kemarin-kemarin juga kita udah belajar area koordinat. Cuman yang di sini bedanya, yang kemarin itu kita full terkait dengan koordinat X dan Y. Kita pengen tahu jarak bergeraknya ke atas, ke bawah, kanan, kiri. Nah, sekarang kita ingin menggunakan area koordinat untuk menentukan logiknya. Kemarin kan kita di modul 4 akan belajar terkait dengan logik ya. Nah, semuanya itu bisa dijadikan logik. Contohnya ada salah satu variabel yang dia akan menentukan benar atau salahnya. Variabel boolean namanya kan yang kemarin itu true or false. Nah, true or false ini itu kita bisa gunakan juga di area koordinat. Nanti kita akan coba bahas terkait dengan bagaimana sih area koordinat ini menentukan true or false-nya. Kemudian akan mempengaruhi diri jalannya si pemrogramannya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita akan coba cek review kembali terkait dengan beberapa logik yang udah kita pelajari. Nah, di sini misalnya ada dua orang nih, antara ada orang yang jujur dan ada orang yang bohong. Anggaplah misalnya orang jujur ini dia selalu menyampaikan statement yang benar, true ya, berarti ya logiknya adalah true atau yang kita kenal dalam bahasa pemrogramannya true. Kalau yang bohong dia false. Dan ingat, logik itu typo ya, Mister? Yes, kenapa Adrian? Yang pembohong itu typo ya, selalu menyampaikan. Selalu, oh iya, M-nya hilang. Oh, nyampaikan. Ya benar-benar. Ini typo, menyampaikan kebohongan. Jadi false dan true gitu ya. Nah, di yang pertama, kejadian pertama atau case pertama, di sini Kepler pergi berjalan-jalan mengelilingi pulau. Ini sedikit ada permainan logiknya ya. Kita coba main-main dengan logik kita. Kemudian si Kepler ini bertanya, apakah Anda dari suku orang jujur? Penduduk lokal sepenuhnya mengerti pertanyaan si Kapten Keplernya. Tapi dia nggak bisa ngomong pakai bahasa manusia. Biasanya ngomong blub. Nah, artinya blub itu apa? Nih, salah satu apa itu nanti contoh ya, contoh terkait dengan orang-orang yang ada di suku tadi. Misalnya ada orang yang tadi kan ada pertanyaan, apakah Anda orang jujur? Kemudian satunya bilang ya, ya kan? Satunya bilang tidak. Tapi ingat, yang merah ini Yes, Mister. Yes, Za. Kedengaran? Yep, kedengaran jelas banget, Za. Aman. Oke. Oke, Ya. sip. Thank you, Za. Nah, sorry. Nah, berarti kalau tadi menggunakan konsep yang di awal tadi, ada orang jujur yang biru, orang yang merah ini adalah pembohong, false. Berarti harusnya ketika dia ngomong iya, yang biru bener-bener iya. Ya kan? Bener. Tapi kalau yang satunya karena dia ngomongnya pembohong atau orang yang tidak bisa dipegang kalimatnya, selalu dia berbohong dan kebalikannya, berarti secara algoritma logiknya dia akan dinegasi atau dinotkan. Masih ingat ya kemarin ada and, or, sama not. Nah, not ini adalah orang yang tidak bisa ngomong seperti yang dia yang disampaikan itu selalu berbohong tadi ya. Kalau dia ngomong A, lawan dari A-nya, nggak selalu tepat seperti yang disampaikan oleh si biru. Nah, jadi dia nanti ada negasi not-nya. Jadi sedikit review nih terkait dengan apa yang udah kita pelajari. Nah, sekarang dia yang blub tadi, yang tadi dikatakan iya tadi, mereka itu jawabnya pakai kata-kata blub. Jadi kalau jawabnya iya, blub gitu. Kira-kira seperti itu. Ini permainan logik suku pedalaman lah gitu ya. Oke, kenapa Nilvin? Kalau enggak gimana? Kalau enggak ada ininya, nggak ada aturannya nih. Kalau enggak artinya blip. Iya mungkin ya blip atau blep atau apa. Tapi yang jelas kalau iya, kalau iya, ya ini dikategorikan sebagai yang tadi tuh bahasanya blub itu iya. Nah, selain bahasa itu dianggap tidak, gitu lah. Misalnya seperti itu. Entah dia ngomong blep atau blob atau dan sebagainya. Yang penting selain blub itu jawabannya tidak.
Dan itu hati-hati nanti disesuaikan sama orangnya ya. Kalau tadi ternyata yang bilang blup itu yang merah, ingat, merah ini pembohong. Berarti selalu berlawanan dengan apa yang diucapkan. Berarti ada algoritma yang kita sematkan di sini, implement code-nya adalah not. Berarti tidak sama dengan yang disampaikan. Berarti kebalikannya, kalau dia jawabannya iya berarti tidak. Nah, kalau yang biru sesuai, kalau dia jawab blup ya blup. Kalau jawab selain blup ya jawabnya selain blup atau blab dan sebagainya. Dia akan sama dengan. Nah, ini dua hal yang udah kita coba review ya, kemarin yang udah kita pelajari. Nah, yang tadi blup itu artinya iya maksudnya. Nah, sekarang yang kedua ini sama posisinya. Si Kepler masih ada di suku pedalaman gitu kan, tapi dia dalam perjalanan pulangnya. Nah, dalam perjalanan pulang ini dia nanya nih, apakah Anda akan memberitahu saya yang sebenarnya? Jadi terkait dengan cerita ini tadi, mencari tahu apakah kedua penduduk pulau tersebut akan menyampaikan yang sebenarnya atau tidak. Yang tadi itu terkait dengan omongannya benar atau enggak dan sebagainya. Nah, di yang kedua ini penduduk pulau menjawab, saya akan berbohong kepada Anda, or, nah ada kata kuncinya nih ya, or, ingat ya, or itu sifatnya apa? Teman saya akan membantu Anda yang sebenarnya, memberitahu Anda yang sebenarnya. Oke ya? Jadi si Kepler tersenyum. Kenapa? Oh, sebentar. Oke, sebentar, Mister coba buka dulu yang tutup dulu yang kayak ini. Oke. Sekarang kalau seperti ini gimana suaranya? Masih putus-putus? Yang lainnya? Untuk yang Za? Masih putus-putus kah Za? Aman? Oke, aman. Sekarang kita coba lanjutkan lagi ya. Tadi ceritanya udah sampai yang logik yang kedua. Yang pertama tadi Mister ulangi bagi yang masih tadi kurang jelas suara Misternya. Yang pertama tadi kita nge-review terkait dengan orang yang berbohong dengan orang yang jujur. Nah, orang yang berbohong itu selalu dia tuh berpikir kebalikannya. Berarti kalau di algoritma yang kita pelajari kemarin ada yang namanya operator not. Nah, itu. Jadi kalau kita itu dikasih not berarti tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan, selalu kebalikannya. Misalnya secara contoh sederhana, kalau kita ngomongin pernyataan yang benar, true, maka dia akan bernilai false. Dan itu kebalikannya juga. Kalau dia ngomong false, dia akan bernilai true. Nah, itu ya. Hati-hati di situ. Jadi tetap diingat ya, itu adalah kondisi yang sangat membantu kita pada saat nanti dibuat game. Kemudian di logic yang kedua, ada kata kunci or tadi ya. Nah, sekarang pernyataannya seperti ini. Menurut teman-teman atau adik-adik semuanya, apapun yang dikatakan oleh dua orang ini, ketika satunya misalnya berkata jujur, satunya berkata bohong, ya, tadi ingat ya, analoginya kalau dia berkata jujur itu yang true, kalau dia berkata bohong dia yang false, misalnya seperti itu. Apa hasilnya yang terjadi? Apakah hasilnya dia true atau false? Coba Mister mau tahu reviewnya berhasil nggak nih? Di gambar itu siapa yang bisa menjawab, coba langsung raise hand atau langsung chat juga boleh, atau open mic juga boleh. Kalau di dua orang ini kan ada dua orang nih, kita nggak tahu nih yang berkata bohong siapa. Misalnya nih yang kiri itu berkata jujur atau beneran, yang satunya itu berkata bohong atau kebalikannya dan sebagainya, kira-kira nanti hasil akhirnya akan bernilai true atau false. Ingat kata kuncinya tadi apa? For. Gimana? Misalnya Mister ngomong satunya false, satunya true. Hasilnya apa? Ayo, masih ingat dah. Ya, Delvin? True dan false bukan? Hasilnya itu satu, Delvin. Kalau ada pernyataan true or false, nah berarti nanti hasilnya apa? True or false? Hasilnya apakah true atau false? Itu 50-50 guys. 50-50. Ini kayaknya perlu kita review lagi lah ya. Oke, gini. Kemarin kita sudah sempat membahas terkait dengan
or, and, dan not ya. Kalau not udah jelas ya tadi ya. Hah? Gimana? Ada yang mau berkomentar? Belum? Oke, bisa jelasin lagi. Yang not udah ada di contoh pertama. Dia akan selalu berkebalikan. Kalau or, ingat, kondisinya adalah salah satu aja dia bernilai true, ya, dia akan hasilnya juga bernilai true hasil akhirnya. Gambarannya, masih ingat kemarin ada saklar lampu? Ada 2 saklar lampu yang disusun secara paralel. Mister coba ini dulu deh, screencast yang gambar Mister pakai entire screen aja biar enak Mister ganti-gantinya. Nah, Mister misalnya punya gambar lampu seperti ini. Masih ingat ya gambar lampunya ya? Ini ada gambar, ada kabel gitu kan. Nah, ini ada saklar. Nah, ini ada bola lampu. Nah, oke. Kok saklarnya jelek banget. Nah, misalnya ada 2 gini. Kalau or, kalau ini misalnya Mister tutup, pakai warna merah. Nah, ini Mister tutup nih. Kira-kira lampu ini hidup nggak? Hah? Hidup nggak? Kalau ini Mister tutup cuma 1 Enggak. lampunya, nggak hidup. Yang lainnya, apakah ada yang berkomentar lain? Setuju nggak hidup semua? Benar? Nggak hidup? Setuju? Jawabannya adalah jeng 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 jeng. Jawabannya hidup. Kenapa? Karena ini misalnya ada baterai nih ya, baterainya di sinilah ya. Dan Mister lupa belum gambar baterainya. Karena aliran listriknya kan dia bisa mengalir nih. Nah, masuk ke sini. Ya kan? Jadinya dia hidup. Jadi kalau or sifatnya itu satu aja dia bernilai true atau hidup saklarnya, maka dia akan menghidupkan hasil akhir lampunya. Gitu. Jadi kalau ibarat logika tadi, kalau dia bernilai satunya ini true atau false, or ya berarti ya. Ini or false, maka dia hasil akhirnya adalah true. Satu aja dia bernilai true, maka dia selanjutnya juga bernilai true. Dia akan bernilai false jika ini nggak ketutup semua. Dengan kata lain, si lampunya ini nggak hidup. Jadi kalau dia nilainya F atau F, nah ini baru dia nanti hasil akhirnya adalah F juga, false. Dari sini kebayang? Paham? Bayang ya? Yang nggak kebayang, yang paham raise hand. Coba Mister lihat. Yang paham raise hand. Oke, Rizky, oke. Adrian, oke. Amel, Delvin, Faris, Za, Kenzi. Oke, Faris, raise hand. Ada lagi? Yang Amel, Delvin sama Kenzi gimana? Kebayang? Ini yang or nih. Jadi or itu satu aja nutup saklarnya bisa ngidupin lampu. Ibaratnya kalau di ini ya diilustrasikan ke dalam kehidupan nyata. Jadi kalau dia satu aja true, maka dia akan bernilai true hasilnya. Jadi kalau diimplementasikan ke dalam code, maka dia akan melanjutkan untuk mengeksekusi komen berikutnya. Ya kan? Ada if, else dan sebagainya itu. Nanti akan if-nya itu menjadi suatu kondisi yang dia akan melanjutkan komen berikutnya. Oke, dari sini kebayang ya. Nah, sekarang Mister akan coba lanjutkan ke PowerPoint-nya lagi. Balik ke PowerPoint-nya tadi. Jadi, or tadi satu aja misalnya dia memberikan pernyataan yang benar atau true yang sebelah kanan, yang satunya false, maka pernyataan yang dihasilkan dia akan bernilai true. Apapun itu hasilnya yang disampaikan oleh yang sebelah kiri, kalau dia ada satu aja nilainya true, maka dia akan bernilai true. Pernyataannya dia akan dianggap sebagai orang yang jujur. Jadi dua-duanya ini nggak bisa bohong. Kecuali apa yang terjadi kalau misalnya tadi Mister sampaikan yang kasus lampu tadi,
dua-duanya bohong. Dua-duanya benar-benar bohong. Jadi menyampaikan pernyataan yang salah. Maka dia akan memberikan pernyataan yang salah juga akhirnya. Tapi kalau salah satu aja, mau yang kanan true atau yang kiri true, yang lainnya false, itu nggak ada masalah. Bahkan kalau ekstrimnya gini ya, semuanya false, hanya satu aja yang true, maka pernyataan itu dinyatakan sebagai pernyataan yang benar. Jadi gitu. Maksudnya pernyataan yang benar adalah kita berhasil mengeksekusi komen yang ada di bagian bawahnya. Karena nanti ini implementasinya ke coding ya. Jadi ingat ya, adik-adik ya, jangan terlalu bingung dengan logiknya, tapi lihat logik yang akan nanti tujuannya implementasi ke code. Code itu akan diimplementasi ketika nilai dari logiknya itu benar. Ya, kebayang ya. Jadi nanti ini arahnya ke code. Dimisalkan dengan kehidupan nyata supaya adik-adik kebayang. Contohnya kayak tadi ya. Kalau lampu itu adalah code-nya. Code-nya itu akan menyala atau lampu itu akan menyala, atau dengan kata lain code-nya akan dieksekusi, tolong nyalain lampunya gitu misalnya code-nya. Kalau saklarnya itu tutup satu aja. Kalau nggak satu, kalau semuanya dibuka, aku nggak mau ngelanjutin. Lampunya tetap aku matiin. Nah, kayak gitu kata codingnya. Jadi kebayangnya kayak gitu ya. OR itu adalah salah satu. Tapi kalau AND, nah ini kita akan coba masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, yang terakhir, terkait dengan yang AND. Siapa yang pembohong dan siapa yang menyampaikan kebenaran di antara dua. Oke, gimana? Amel, ada yang mau ditanyain? Enggak, udah ngerti aja. Oh, sudah ngerti. Oke, nice. Yang lainnya kalau ada yang bingung nanti bisa disampaikan ke Mister ya. Jadi mana ini? Nah, ini dia. Kasusnya apa ini? Apakah saya begitu beruntungnya? Oh, ini ceritanya si Kepler ya. Nah, kalau yang N berarti dia nanti contohnya misalnya tadi bloop adalah iya, kita kembali ke analogi yang pertama. Belajar bahasa purba atau belajar programmer sih, kenapa ngerti ke bahasa purba juga? Masih permainan logiknya dulu. Nanti kita akan masuk ke dalam programnya kalau udah paham semuanya ya. Karena ini landasan yang paling penting nih. Kalau ada adik agak bingung, nanti coba ditanyakan ya. Nah, ini Mister akan coba ini lanjutin. Ini kan tadi analoginya udah aman ya. Ada orang jujur dan orang bohongnya. Nah, sekarang kalau kita ngomongin yang N, nah ini hati-hati. N itu kalau dianalogikan dengan menggunakan si gambar apa ini namanya, gambar lampu, itu gambar lampunya nggak kayak gini ya. Jadi gambar lampunya Mister coba buat baru. Gambar lampunya akan berubah seperti ini. Ini ada gambar lampunya. Oke. Saklarnya itu disusunnya berjejer. Nah, inilah N. Artinya apa? Dua ini harus sama-sama nutup. Kalau codingnya, dua ini harus sama-sama true. Supaya apa? Lampunya menyala. Kalau codingnya, supaya code untuk yang ada di dalam implementasi logik tadi akan dikerjakan atau dieksekusi oleh sistem. Itu ya, kebayang ya. Nah, kalau diumpamakan kayak ini tadi, jadi apapun yang dikatakan, kalau satu aja berbohong, maka dia akan dicap sebagai pernyataan yang pembohong. Atau dengan kata lain, maka program tidak akan dieksekusi oleh si sistem. Ya, kebayang ya kalau N ya. N akan dikerjakan oleh sistem dan dinyatakan benar kalau dua-dua syaratnya itu benar. Contohnya seperti ini, udah ada rangkumannya kan. True dan true, maka dia akan menghasilkan true. Maksudnya, jika pernyataan pertama dan kedua itu dianggap sistem memenuhi syaratnya, maka sistem akan melanjutkan eksekusi selanjutnya. Apa programnya? Bisa bebas, bisa ngomong, bisa looping, bisa mengalukan conditional statement lagi, bebas. Yang penting nanti dia akan melanjutkan ke tahapan berikutnya. Nah, ini tadi ya contohnya tadi. Jadi hati-hati dengan and atau or. Kalau teman-teman atau adik-adik hanya mensyaratkan satu aja, maka dia akan lanjut ke bagian yang or saja. Tapi kalau dia mensyaratkan dua atau lebih, maka lebih baik menggunakan yang and. Karena dia harus strict, istilahnya kalau di dalam ini tadi, dia harus nutup semua nih saklarnya. Saklarnya harus ketutup kayak gini semua. Kalau nggak ketutup, maka lampunya nggak akan nyala. Ya gitu ya, kebayang ya. Nanti sedikit review aja, supaya nanti adik-adik tetap dapat konsep semuanya di logiknya. Nanti kita akan coba implementasikan ke dalam
koordinatnya. Nah, ini tadi kalimat-kalimatnya ya. Nah, sekarang kita akan coba mulai langsung ke implementasi code-nya ya. Nah, ini permainan baut dan mur, nanti aja kita lewatin aja. Intinya sama, dia akan menerapkan ini tadi ya, or, not, kemudian and dan sebagainya ke dalam suatu kotak tadi. Nah, ini untuk yang not tadi kita ada satu ini ya, satu hal terkait dengan not yang unik. Nah, ini yang belum disampaikan di awal. Jadi di sini akan kita coba pahami. Kalau kita menggunakan dua kondisi ini misalnya kondisi true dan false gitu misalnya, atau true dan true, atau x dan y misalnya kondisinya. Kalau dikasih not di depannya, maka dia sama dengan not x atau, jadi berubah ya, dannya jadi atau, not y. Jadi kalau ada adik punya syarat yang dia itu isinya not x atau not y, itu bisa disingkat dengan not baut dan not x dan y. Tapi ini biasanya implementasinya nanti pada saat udah ke code-nya. Nanti kita akan coba lihat supaya kebayang apa yang dimaksudkan dengan ini. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke dalam, nah ini sekedar rangkumannya saja tampilan tadi. Nah, kita akan coba masuk ke dalam stage terkait dengan koordinat tadi ya. Koordinat tadi kita tujuannya akan memeriksa koordinatnya tadi. Ingat ya, tadi ada beberapa bagian tadi, ada and, or, dan not yang udah kita pelajari. Sekarang kita mau tambah lagi. True or false itu bisa kita lihat juga dari posisinya. Misalnya kita punya posisi yang di garis merah ini tadi ya, shading merah di bawah 170. Dia posisinya adalah lebih kecil dari minus 170. Kalau kita membuat pernyataan seperti ini, maka dia kondisi y-nya akan dieksekusi, akan bernilai true jika nilainya ada di shading merah y-nya. Tapi kalau ada di shading yang di atas shading merahnya, misalnya di angka minus 100, maka program bawahnya nggak akan dieksekusi. Sama kayak tadi, lampunya itu nggak akan nyala. Ini untuk yang y. Begitu pula dengan yang x, sama aja. Jadi dia ada shadingnya. Yes, Za. Masuk. Chatnya masuk. Kalau mau bertanya silakan. Kalau mau open mic juga boleh. Nah, Mister akan coba lanjutin dulu. Begitu pula yang X bisa digunakan posisi operator yang sama. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil, tergantung dari shadingnya ya, atau ketentuan kitanya, range kita. Kalau dia ternyata lebih besar dari 130, berarti gunakannya lebih besar. Kalau contoh ini tadi yang di sebelumnya, dia minus 180, tapi batas atasnya minus 170. Berarti dia harus lebih kecil dari minus 170. Tergantung dari apa yang kita inginkan ya. Dan ingat, sekali lagi, sistem akan menjalankan ketika dia bernilai true. Nah, ini tadi, contohnya yang double, pakai N. Jadi posisinya ada dua nih. Posisinya di antara 230 dan dia harus lebih besar daripada 0. Harus ini terpenuhi semua X-nya. Kalau enggak terpenuhi, maka dia enggak akan jalanin program di bawahnya. Tapi kalau pakai OR, satu aja terpenuhi. Misalnya posisi Y-nya lebih besar daripada 0. Mister taruh di sini 10, dia akan terpenuhi. Meskipun dia enggak lebih besar dari 230 karena OR. Dia akan dijalankan. Tapi kalau dan wajib di sini. Kenapa? Syaratnya lebih besar dari 0 dan lebih besar dari 230. Cuman ini yang bisa lebih besar dari 230 kan. Dari 230,01 sampai ke belakangnya. Maksimalnya 240 kalau di scratch-nya. Ya, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini terkait dengan penggunaan lebih besar dan lebih kecil nih. Dengan operator logik kita. Aman? Yes, Rizky, ada yang mau ditanyain? Silakan Rizky. Rizky Resen. Oh, enggak jadi. Oh, kepencet. Oke. Kita lanjut pada tadi ya. Oh, ini. Nah, sekarang kita lanjut ke area koordinat kita. Oh, coba langsung ke course-nya. Nah, sekarang coba masuk ke dalam course-nya. Di ini ya, course-nya yang lesson 4 atau pelajaran keempat di modul logika. Pilih yang nomor 11. Mister coba ganti screen cast dulu deh biar enak nanti, biar bisa kelihatan semuanya. Nah ini tadi
Nah, klik yang nomor 11. Yes, Delvin gimana? Nomor 11 aku udah lihat yang pertama, nggak ada sensing lagi, jadi susah. Yang 11 gak ada sensing. Sebentar. Mister coba cek ya. Nomor Mister. 1 doang, yang Nomor 1 lainnya doang. ada. Oke, Mister coba cek. Nih yang nomor 1 nih. Tadi nomor berapa ya? Nomor 11 ya. Nomor 11 scratch area koordinat. Coba dibuka semuanya. Yang bisa screencast coba screencast supaya Mister bisa ngecek tuh. Apakah ada kendala dan sebagainya. Oh iya, ini nggak ada sensingnya nih. Ini coba cek apa nih tugasnya. Apakah berhubungan dengan sensing nggak nih? Kalau kita lihat di sini, Sprite Frank dia bisa melompati bebatuan menggunakan tombol mana dan jangan biarkan dia terjebak di rawa. Ngapain sih ini? Oh, lompat. Kenapa nyangkut? Oh, kalau dia nggak ada di warna abu-abu, yang kotak-kotak ini nih, yang bulat-bulat ini dan kotak-kotak bulat-bulat warna abu-abu ini dia ini area untuk lompatannya. Ya, kenapa Rizky? Oh, kemencet lagi. Dia akan turun. Nah, kalau dia turun, maka dia akan ngomong saya terjebak di rawa. Nah, gimana nih? Kelihat ngecek apakah dia itu bisa masuk ke dalam eksekusi komen berikutnya, yaitu dia ngomong saya terjebak di rawa. Ini kan berarti apa yang harus diisikan? Coba cek sini. Ini dia. Ketentuannya Y positionnya lebih kecil daripada minus 130. Jadi gimana cara implementasi code-nya yang nomor 1 ini? Nah, ini ada penempatan awalnya juga. Nah, ingat, sekali lagi, kalau ada 2 automatic check seperti ini atau 3 dan sebagainya banyak, ada penempatan awal, kerjakan yang penempatan awal dulu ya. Kerjakan yang penempatan awal dulu. Nah, jadi kita ambil ini, kita taruh di bagian bawah bendera hijau. Ini penempatan awalnya wajib ya, supaya nanti samain ya. Ini 73. Minus 150 dan 73 disamain angkanya. Nah, selanjutnya baru ke aturan yang berikutnya. Nah, ini tadi kita menggunakan Y position ya. Ini belum menyangkut ke sensingnya nih. Hanya menentukan true or false-nya dari sisi statement ini. Ingat, statement akan dikerjakan pada saat statement bernilai true. Oke? Nah, selanjutnya Y positionnya tadi lebih kecil daripada minus 130. Kita ambil yang lebih kecil. Sini, taruh. Kemudian Y position itu ada di motion. Nah, ini ya, yang biru. Minus 130. Nah, harusnya sih nanti munculnya sama. Coba kita cek. Mister, Ya, gimana Delvin? Variabel, Mister. Emang variabel sih. Yang apa tuh? Yang Y position kayak variabel. Ya, yang variabel di ini, di motionnya. Sudah ketemu semua ya? Sudah dapat semua code-nya? Coba Mister cek. Kalau Delvin tadi udah aman ya kayaknya ya? Udah lah, aman lah ya. Amel sudah aman. Mister, Yes. itu ternyata bisa jalan. Ternyata itu batunya nggak nembus, Mister. Batunya nggak nembus, maksudnya nggak nembus gimana tuh? Batunya nggak masuk ke rawa, Mister. Kalau yang paling atas ini, lihat ya, Mister. Yang ini. Yang ini nih, Mister. Oh, bentar. Coba Adrian screencast. Oh, batu yang warna selain abu-abu ya? Iya, Mister. Iya. Aman dia. Dia yang bisa dinaikin cuman yang warna abu-abu ya di gamenya itu. Oke, nice. Nomor 1 sepertinya masih terlalu simpel ya. Oh, aduh, masih terlalu simpel. Karena memang masih menentukan bagaimana kita menentukan posisinya itu menjadi statement kita yang nantinya akan mengeksekusi kegiatan selanjutnya ini tadi. Yaitu dia akan berkata-kata saya terjebak di rawa. Oke, sekarang nomor 2 ya. Nomor 2, lanjut. Nomor 1 hanya memasangkan koordinat tadi. Tapi dilihat ya, posisi codingnya tadi
untuk membentuk suatu misalnya kayak gravitasi dan sebagainya. Kurang lebih nanti kita akan bermain juga seperti itu di next level selanjutnya. Nah sekarang kalau ini apa? Sprite Andy tidak ya ada yang mau tanyain tadi? Suara apa? Oh belum ada ya. Oke, sekarang kita yang nomor 2 ya. Bentar, suara Mister feedback nih. Oh, oke, Mister mau izin mute dulu ya semuanya ya biar nggak feedback. Nah, sekarang nomor 2 ini kita suruh ngapain? Kalau Andy ini digerakkan kanan kiri atas bawah, nyampe di bagian ini apa nih pagernya dia berhenti ya, nggak bisa terus naik ke atas ya. Oh ya dia berhenti, tapi kalau ke bawah dia aman sampai mentok. Nah sekarang kita coba cek ada penempatan awal nggak ada. Kita tidak berjalan di tembok. Nah ini dia berarti kalau kita nggak pingin dia terus maju ke dalam nabrak si pagernya, maka kita berikan conditional statement dengan menggunakan conditional logiknya adalah posisinya. Kalau dia ternyata lebih besar dari 25, dia buat Y-nya itu juga berlawanan arah. Kira-kira ini disematkan di mana? Di down, left, right, atau up row? Coba. Siapa yang bisa jawab? Up row. Oke. Yang lainnya gimana ya? Kebayang ya? Kenapa up row? Coba dijelasin. Karena satu-satunya jika kita mau ke tembok itu kan kita bakal jalan maju ke maju. Kalau maju itu kan pakai up row. Oke, nice. Yes. Betul banget. Jadi di up row. Selain itu juga kita sebenarnya bisa lihat dari sisi koordinatnya ya. Kita lihat dari posisi Y. Berarti dia antara down sama up. Nah, tapi dia itu yang posisi pagarnya itu ada di bagian atas. Ya kan kalau kita lihat ya. Tadi benar banget tuh penjelasannya dari Adrian. Mana tadi? Nah, ini kan pagarnya ada di bagian atas. Jadi kita sematkan di bagian upper row-nya. Kita tambahkan aja di sini if upper row-nya kalau dia ternyata tadi berapa ya? Lebih kecil dari lebih besar dari 25 ya kalau nggak salah ya. Y position itu dia mau di bagian apa? Motion, bener? Itu lebih besar daripada 25, maka buat change Y-nya buat dia jadi minus 5. Nah sekarang pertanyaan Mister, kenapa kok minus 5? Boleh nggak Mister isi minus 10? Siapa yang bisa mencoba berkomentar? Boleh nggak diisi minus 10 ya? Kalau di sini sih memang aturannya minus 5 ya. Cuman Mister mau tanya dulu, kenapa kok dia diisinya minus 5? Siapa yang mau berkomentar coba? Adrian gimana? Atur ke minus 5, kenapa enggak minus 5? Kenapa kok minus 5? Misalkan Mister isi minus 1 atau jadi minus 5. Bentar Mister, saya akan mencoba dengan langsung dengan Code-nya. langsung Boleh. dengan Ayo. Oh, bakal nge-stuck kayak gini Mister, coba lihat ya kayak gini. Ya, bakal nge-stuck kayak Ngestak gini. gimana coba? Ya, teman-teman coba bisa dilihat bersama ya. Gimana? Terus kalau perbandingannya, kalau yang minus 10 itu bakal naik turun naik turun naik turun. Kalau minus 5, kalau minus 5, tuh dia nggak bakal naik turun bergetar-getar gitu Mister. Oh gitu. Kalau minus 20 deh. Kira-kira kenapa kok dia bergetarnya kayak gitu? Kebayang nggak? Terbayang nggak teman-teman yang lain? Adrian udah mencoba eksperimen. Teman-teman yang lain udah coba eksperimen juga belum? Kenapa kok bergetar? Ayo. Jadi gini algoritmanya ya. Mister akan coba. Karena kalau misalnya kita nyentuh tembok di sini kan diatur kan kalau minus 5 itu dia cuma turun dikit, kalau minus 10, 20 dan lain-lainnya itu bakal turunnya banyak banget, akhirnya terus menerus kayak bergetar terus gitu Mister. Iya, bener banget. Sip. Yang lainnya gimana? Adrian udah dapat tuh konsepnya. Nah, sekarang Mister akan coba tambahin nih konsep yang udah didapetin dari Adrian tadi. Jadi algoritmanya sebenarnya adalah
pada saat kita mendapatkan si si Y-nya itu lebih dari 25, anggap misalnya 26. Up arrow itu dia akan bergerak Y-nya sebanyak 5 poin, 5 pixel gitu ya. Nah, supaya dia nggak berhenti bergerak, kalau dalam matematik kan kalau plus 5 dikurangi 5 itu hasilnya berapa? 0 kan? Jadi sama dengan dia nggak boleh bergerak gitu maksudnya. Kenapa harus minus 5? Kalau ditaruh di minus 1 dia masih bergerak tuh naik, tapi kecil, jadi agak pelan. Minus 2 sama bergerak pelan. Yang nggak bakal bergerak sama sekali adalah saat 0. Dan kalau dia lebih besar daripada itu, kenapa kok dia mantul? Karena kita tahan ininya, kita gunakan forever kan, up arrow-nya kita tahan tuh. Jadi dia akan terus pada saat dipantulkan ke bawah sebanyak misalnya 10 tadi, kita suruh maju 5, dia suruh mundur 10, masih ada minus 5 tuh, maka dia akan mundur sebanyak 5 poin. Jadi dia seakan-akan mantul. Nah itu ya, jadi kalau kita mau ngebuat dia itu 0, pastikan perubahannya dia itu pengennya nggak bergerak, pastikan perubahannya atau selisihnya itu adalah 0. 5 kurang 5, 0. Kalau dia ternyata majunya 10, harusnya bawahnya juga minus 10. Gitu ya. Jadi Mister harap ini algoritmanya ini dapat ya adik-adik semuanya ya. Kenapa kok dia harus posisinya jadi atur Y ke minus 5. Nah, ini kalau dicek harusnya sih udah oke ya. Nah oke, good. Nah sekarang kita lanjut ke yang poin. Sebentar sebelum lanjut, ada yang masih ada ditanyakan nggak, didiskusikan nggak yang nomor 2 nih? Aman semuanya? Kalau ada yang bingung ditanyakan ya. Oke, sepertinya udah pada masuk ke nomor poin 3 semua nih. Oke, selanjutnya ke poin yang ketiga. Level 3. Nah, ini sekarang kita mau ngapain? Nah, ini dia. Bergerak ke kanan dan ke kiri. Masih salah. Coba, mana yang Faris? Oke, mana Farisnya? Bisa screencast? Oke, udah screencast. Sekarang Mister mau coba masuk dulu. Kita modifikasi dia. Ini sudah lama kita nggak lihat. Oke, ini kita bisa coba lihat yang punya Faris. Kita coba debugging bersama-sama ya. Yang punya Faris, if-nya ditaruh mana Faris? If-nya itu Faris, yang bagian positionnya itu dimasukkan di dalam up arrow-nya, bukan di luar. Yes, berarti di bawah change Y by 5. Coba sekarang dilanjutin. Dicoba di running. Nah, oke, nice. Jadi kebayang ya Faris, ya kenapa kok dimasukin ke bagian up arrow? Karena dia yang akan mengontrol supaya up arrow-nya nggak berlebihan. Gitu ya. Nah, kalau dia udah pas nggak boleh bergerak, maka dia dibuat jadi minus 5 supaya dia nggak akan berlebih dari si pagarnya tadi. Nah, sekarang di nomor 3. Nomor 3 ini si penjaga gawangnya cuman ke kanan dan ke kiri, tapi saat dia ke kiri. Coba lihat, Mister, aku boleh ngomong dulu bentar, Mister. Oh, boleh. Ini Silakan. kayaknya ada di sini aku ada bug gitu deh, Mister. Gimana? Coba lihat ya, Mister. Ini kan pas aku mulai dia tuh nggak gerak sama sekali, Mister. Ya kan, Mister? Bentar, Mister baru loading nih. Bentar, masih ngeblur. Oke, gimana? Coba Ini kan pas digerakin. saya mulai, ini kan nggak gerak sama sekali ya, Mister. Pas saya cek dia benar, Mister. Lah, kok bisa? Dia Ini padahal nggak gerak sama change sekali. X-nya minus 3 itu kan. Kalau yang sebentar, lebih kecil daripada 100. Oke. Ini satunya lagi lebih besar daripada minus 100. Automatic checknya kayaknya ini ya. Ada benar, Mister. Udah gerak lagi. Ternyata Udah gerak salah ya. doang. Oke. Bagian automatic check itu sepertinya ini ya, kadang-kadang kalau lagi kocak dia nggak bakalan melihat angkanya juga ya. Pokoknya dia pakai lebih besar, lebih kecil, dia akan langsung masuk gitu ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke yang bagian ini ya. Kita akan coba masuk ke pembahasannya. Jadi di bagian ini kita akan coba masuk ke dalam gerakan ke kiri dulu. Jadi kita gunakan repeat until. Ingat repeat until itu pada saat dia mencapai posisi yang diinginkan maka dia akan stop. Oke. Nah, sekarang kita buat dulu bendera hijau.
Kemudian kita repeat until-nya mana ini. Ambil posisi X lebih kecil daripada minus 100. Posisi X-nya. Kemudian ini lebih kecil. Gedein dulu. Oke. Ini minus 100. Lebih kecil daripada minus 100 maksudnya kemana? Berarti ke kiri ya. Ini berarti ini kan 0 di sini nih misalnya. Berarti minus 100 berarti ada di sekitaran sini nih, di kiri. Kalau dia lebih kecil, misalnya minus 101 aja, dia berhenti, nggak akan bergerak. Ya berarti bergeraknya dia pakai yang change X ya, bukan yang Y. Karena kanan dan kiri. Kita sesuaikan, ini minus 3. Kemudian ini kita duplicate aja. Kita taruh di bagian bawahnya, boleh. Ini kita buang. Yang gerakan ke kanannya jadinya lebih besar ya. Lebih besar daripada 100. X-nya ini 100. Oke, ini kita hapus. Nah, sekarang kalau ini kita pasang langsung, apa yang terjadi? Kocak ya, jadinya ke kanan. Mister, itu ya change X-nya itu jangan minus 3 yang paling bawah. Ya, Jangan minus bener. Wah, bagus. Semuanya teliti ya. Mister ini tadi masih minus 3 karena tadi duplicate. Ya. Jadi yang teliti. Mantap Adrian, thank you koreksinya. Nah, supaya dia bisa bener, dia bisa bolak-balik ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Kalau kayak gini doang, lihat ya, yang terjadi hanyalah sekali harusnya. 1. Udah, habis. Dia nggak bakalan terus ke kanan ke kiri. Supaya kanan kiri ditambahin apa ya? Udah ada clue-nya. Wait, nge-glitch. Wait. Kenapa, Mister? Video Mister nge-glitch kah? Nggak gerak, Mister. Nggak gerak ya? Sebentar. Oh, Mister close ini dulu. Oke. Ini coba Mister close dulu. Oke. Semoga sekarang udah agak baikan. Sekarang Mister coba ke ini dulu, ke course-nya, balik lagi back. Terus sekarang balik lagi ke code-nya, ke latihannya. Oke. Sekarang Mister coba gerakin lagi ya. Ini tadi masih menggunakan repeat until doang nih. Mister gerakin. Kiri, kanan. Tapi dia nggak bolak-balik. Supaya dia bolak-balik gimana? Ditambah apa? Mister. Tambah apa? Forever. Ya. Forever. Oh, nice. Kebayang ya, ada semuanya ya. Jadi kita tambahkan forever supaya dia balik lagi setelah mengerjakan yang ini. Kan mengerjakan yang kedua ini kan. Dia balik lagi. Jadi kanan kirinya terus-terusan. Kan kita coba cek. Wah, mantap. Sebenarnya juga sudah ada clue-nya ya di sini ya. Kita tambahkan forever. Tapi forever-nya di mana? Nah, hati-hati ya. Forever-nya itu harus membungkus semuanya. Jangan sampai hanya cuma satu doang yang dibungkus. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Aman ya? Harusnya sih aman ya. Aman, Mister. Oke, good. Sekarang kalau aman, kita coba masuk ke dalam selanjutnya. Apa? Course selanjutnya. Back ke course-nya. Kita coba dulu masuk ke yang nomor 12. Nanti kalau masih ada waktu, kita coba kerjakan yang bintang-bintang nih. Kita masuk ke yang nomor 12 ya, Scratch Platformer. Scratch Platformer mana? Mister masuk dulu Scratch Platformernya. Yang track 1 ya? Betul nggak? Oke, bentuknya nanti seperti ini ya, Scratch Platformer yang nomor 12 itu. Kalau diklik nanti munculnya seperti ini. Nah ini. Ini yang nomor 2. Kalau ada adik bisa langsung buka yang nomor 2. Itu nomor 2 itu main gamenya ya. Main gamenya. Jadi nggak ada code-nya memang. Ini adalah main game aja. Kalau berhasil maka dia akan hijau warnanya. Berhasil berarti. Kalau nggak berhasil coba lagi. Dia nggak ada code-nya memang. Nah sekarang kita akan coba dulu ya. Sebelum masuk ke nomor 2. Aku Nomor 2. penasaran sama level 2 nya, Mister. Kenapa? Aku penasaran game gimana. Yang nomor 2. Oh. Aku penasaran game kayak gimana.
Ya nanti coba diselesaikan ya. Yang nomor 2 itu permainannya, gamenya istilahnya. Nah sekarang kita coba masuk ke nomor 1 dulu ya. Ini agak panjang nih. Jadi di sini kita akan ngebuat game. Kira-kira bentuknya kayak gini nanti. Nah dia lompat. Lihat ya lompatnya dia ini Mister tahan ke kanan sambil lompat dia tetap bergerak ya. Bukan dia nyangkut lompatnya. Kebayang yang waktu masih ingat nggak yang waktu kemarin kita belajar ada kesatria yang melompat tapi dia awalnya masih nyangkut. Masih ingat ya? Nah sekarang ini kita buat sama seperti pergerakan kesatria itu. Jadi kesatrianya ini bisa ditahan kanan kiri, kita bisa sambil lompat. Dan lompatnya nggak boleh di udara. Dia harus turun dulu, pastikan turun ke tanah. Nah ini kan Mister tahan nih. Kalau dia nggak dipastikan turun ke tanah, dia nanti lompatnya di udara juga bisa. Oke ya, kayak gitu ya kira-kira ya nanti ini akan kita buat. Kemudian ketika masuk ke dalam portal hijau, nah ini ada jebakan. Jebakannya ketika dia masuk ke area jebakan, maka dia akan muncul si apa tadi itu? Siluman apa itu tadi? Minotaur ya. Nah kayak gitu-gitu. Siluman Pegasus tapi burung. Kasus burung ya. Oke ya gitu ya. Jadi kebayang aturan mainnya ya semuanya ya. Ini Mister di sini kan aturan mainnya cuma dijelaskan kayak gini doang ya. Jika pemain ada di bawah state, Anda kalah dan sebagainya. Jadi aturannya seperti tadi itu. Kalau dia masuk ke dalam roket berarti menang, kalau kena musuh kalah, terus kalau dia jatuh juga kalah. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian aturan-aturan lainnya nih. Kita baca dulu sebentar. Oh, ini musuh level 1-nya. Oh, ini cuman sekedar tulisan aja ya. Gak ada code-nya. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita bersama. Ya, sekarang kita mulai code-nya ya. Antar level. Berarti nanti kita utamakan yang 4 ini dulu. Baru nanti kita masuk ke dalam bonus levelnya kalau masih ada waktu. Sekarang kita ikutin dulu aturannya. Ini yang udah ada, jangan ada yang dihapus ya. Kalau di Mister ini posisi resetnya kayak gini. Jadi yang akan kita isi nanti aturan posisi di bagian bawah. Maksudnya pada saat dia jatuh. Kemudian aturan menyentuh rintangan sama lompat. Kalau yang di Kepler ini untuk sementara ini yang akan kita setting. Kalau Mister lihat di sini kan ada ini aja ya. Nah, gravitasinya udah ada ini, gravitasinya. Ya, jadi kalau kita coba running, majunya udah oke. Ya kan? Lompatnya, nah lompatnya belum oke nih. Kalau dipencet tombol atas masih belum lompat nih. Ya kan? Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam lompatnya dulu. Mana nih lompat? Nah, ini dia lompat. Harusnya ada define lompatnya. Mana define lompatnya? Apa ada yang udah ketemu define lompatnya? Nah, ini dia. Di belakang ternyata. Di bagian kanan ya lompatnya ya. Jangan buat lagi ya, adik-adik ya. Ini udah ada semua nih sebenarnya. Harusnya udah ada semua. Jadi ini pasti ada nih. Nah, ini lompatnya ternyata ada di sebelah sini nih tadi. Di sini. Ambil aja lompatnya. Oke. Nah, lompat ini dia syaratnya kan harus menyentuh kalau dia ada gravitasi berarti ketika dia ada di udara dia harus turun. Oke ya. Berarti posisinya ketika dia lompat kalau dengan kondisi yang tadi dicontohkan dia harus menyentuh tanah dulu ya. Kita coba dulu. Kita buat conditional dulunya karena dia udah ada di forever, langsung kita pakai conditional if-nya. Nggak perlu lagi kita nambahin forever ya di dalam sini, nggak perlu ya. Karena udah masuk ke dalam forevernya. Oke? Makanya Mister hanya membuatnya pakai conditional if-nya saja. Nah, di sini. Karena nanti akan tereksekusi di sini. Sekarang lompatnya dulu deh. Kita buat satu-satu. Saat dia ngapain dia lompat? Kalau Mister pakai anak panah ya. Kalau ada adik mau pakai WSD juga boleh. Saat key-nya ditekan. Berarti misalnya up arrow. Maka rubah menjadi motion-nya misalnya Y-nya berarti bertambah ya, mana? Change Y. Misalnya Mister pakai 10. Nah, sekarang Mister coba running. Biar kebayang nih atau ya. Nah, Mister udah bisa lompat nih. Tapi lihat lompatan Mister. Bisa di udara lompat loh. Nih, ini Mister tahanin terus lompat nih. Gimana caranya dia bisa harus turun dulu? Ayo, itu gimana? Mungkin kalau misalnya dia kalau udah sekali lompat kodenya change Y. Langsung stop.
dis apa gitu kodenya ya. Stop Ada di this script. sini tuh. Stop Ah. stop all di sini kita ganti dengan stop di script inspire apa gitu kan. Ya, itu kalau pakai itu nanti Adrian, forever yang ada di sini akan berhenti semuanya. Bahkan dia nanti nggak akan bisa jalan. Kita coba ya. Kenapa? Karena dia menghentikan seluruh scriptnya. Ini kan ya, pakai yang stop ini ya, maksudnya stop this script. Lompatnya nanti bakalan nggak bisa lompat lagi. Coba kita lihat. Lompat sekali. Nah, dia lompatnya, bisa lompat ya? Wah, tapi lihat kalau ditahan, tetap sama aja, ya kan? Nggak ngaruh ke bagian lompatannya. Lompatannya mungkin berhenti, tapi dia nggak akan bisa ngaruh ke dalam pada saat dia membatasi. Ya, Rizky gimana? Ada ide? Ini udah kita pelajari nih. Mister mau review juga. Change by 10 habis itu Ya, weight 0,1 detik. Habis itu change min 10. ada weight-nya gitu. Oke, 0,1 tapi Weight-nya 0,1. Gini ya, 0,1 gini ya. Coba ya. Mister coba nih. Ini ide dari Rizky. Aduh Rizky, nyangkut Rizky lompatnya. Gimana sih? Gemeter doang nih. Wah, berarti kurang pas nih. Masih ingat nggak yang kemarin pada saat di Kesatria? Ini sebenarnya kita mereview yang di Kesatria. Di Kesatria itu kita gunakan conditional if-nya itu double, nggak cuma satu. Tadi udah ada key-nya sebenarnya. Di sini ada gravitasi yang menyentuh tanah. Berarti dia boleh lompat kalau dia ada di posisi tanah dan dia harus dipencet up arrow. Gimana tuh? Kalau Mister udah nyampein nih algoritmanya. Sekarang implementasi code-nya gimana dari yang Mister sampein? Dia boleh lompat kalau dia udah menyentuh tanah dan dia dipencet up arrow. change y 10 lalu change y minus 10. Just by 10 minus 10 nggak lompat nanti itu. 10 Aduh. 10 ke atas, 10 minus 10 kan ke bawah. 0 hasilnya, nggak lompat. Bukan itu. Ayo, ada yang ingat? Ini kita pakai menggunakan logic operator ya, kombinasi logic. Nah, Mister udah kasih clue lagi nih yang kedua. Kita gunakan logic. Nah, logiknya yang mana nih atau operator? Yang ini ada 6 nih, kebuka semua nih. Ya nggak kebuka semua sih. Ada banyak yang kebuka. Yang mana? Ayo. Tadi Mister menyampaikan algoritmanya, dia harus nyampe di tanah dulu, baru dia dipencet up arrow, terus lompat baru. Dia pakai yang lebih kecil, lebih besar, pakai not bukan sih? and or not? Not bukan sih? Not, no. Ya, Delvin kenapa? Ada yang mau disampaikan Delvin? Gimana? Udah ketemu Delvin? Ketemu apa? Untuk yang ini supaya dia nggak lompatnya itu melayang, dia harus turun dulu lompatnya, nggak boleh melayang. Sudah ketemu belum? Change Logiknya. Y by 10 terus weight 1 second terus habis itu change Y by Oh, Hah? kalau kayak gitu nanti dia akan bergetar. Nah, caranya itu gini. Kita buatnya biar smooth ya. Kita buat seperti ini. And kemudian kita masukkan yang up arrow-nya ini dimasukkan ke dalam N, karena tadi kan syaratnya dia harus menyentuh tanah. Maka dia juga dikasih sensingnya, touching color-nya itu yang warna coklat, yang sama seperti ini. Artinya apa? Dia harus sampai ke bumi dulu atau menyentuh tanah dulu. Nah, lihat sekarang kalau di running. Mister tahan nih. Oh, ini bentar. Change Y-nya ini harus pakai yang ini dulu. Kita repeat biar smooth. Nah. Nih ya. Nah, kita lihat ya. Ini Mister tahan nih. Dia selalu turun. Tuh. Selalu turun. Nggak akan dia melayang. Tapi kalau dia ini nggak pakai ini, misalnya nih ya, Mister akan coba pakai balikin lagi.
Mister pencet ini, nah dia akan terus melayang tuh, melayang sama kayak tadi. Nah, jadi ini digunakan untuk membuat dia syaratnya dia harus menyentuh tanah dan dia dipencet up arrow supaya dia bisa lompat lagi tuh. Dan dia kalau lompat, nah lompatnya udah bisa dikombinasikan dengan kanan dan kiri. Jadi sambil lompat dia pencet kanan, dia nggak apa itu namanya, nggak apa tuh, kayak nge-freeze gitu sebentar. Jadi langsung dia lompatnya ke kanan kiri. Ini lompatannya bisa disesuaikan kalau misalnya kurang. Ya misalnya kayak 20. Boleh. Tuh, jadi lebih tinggi. Boleh. Berapapun. Misalnya ini masih pakai yang 15 aja deh. Pakai yang agak tinggi dikit. Nah, kayak gini kan. Nah, berarti lompatnya udah kelar. Sampai sini gimana? Kebayang ya? Aman ya semuanya? Ini di platformer kita sekalian mereview yang Kesatria kemarin tuh kalau masih ingat. Jadi kita menggunakan dua kondisi. Dia boleh lompat kalau dia ada di bumi dan dia dipencet up arrow-nya. Kalau enggak, ya maka nggak boleh lompat lagi. Gitu. Haris belum lompat. Oke, kita coba cek. Yang Faris di bagian mana yang belum lompat nih? Up arrow and touching color. Iya bener, harusnya bener nih. Belum lompatnya gimana? Coba dipencet up arrow-nya. Oke. Mister, aku sadar Mister. Change Y-nya kenapa harusnya T bukan 15? Kenapa? Yang mana? Kenapa itu yang di sini Mister itu change Y-nya 15 ya? Change Y-nya Mister pakai yang 15. Oh. Boleh 10 boleh. Terus nanti ini yang diganti juga boleh. Jadi nanti juga misalnya kurang smooth jadi jadi 20 misalnya. Boleh, dieksperimen aja nggak apa-apa. Sesuaikan dengan kondisinya yang apa. Kalau dia minus 20-nya 20 repeatnya yang diganti, maka dia lompatannya kayak bertahap itu. Gitu. Tapi kalau yang ininya pakai 20 misalnya atau 15 gitu ya. Dia langsung lompatnya instan ke 20 tapi tetap smooth, tapi dia tinggi tuh kayak gini. Set. Set gitu. Nah, ini tergantung dari permainannya nanti gimana maunya. Nah, itulah nanti kita bisa yang tadi Mister bilang coba dieksplorasi, disesuaikan dengan tingkat kesulitan dan jenis permainannya. Oke, sekarang yang masuk ke Faris dulu. Mana tadi Faris? Faris itu touching color-nya, Faris udah pakai eyedrop belum? Ambil pakai eyedrop belum? Touching color-nya diklik warna coklatnya. Nah, ambil pakai yang eyedrop bagian bawah itu. Nah, itu dia. Diklik, kemudian diarahkan ke coklatnya. Ya, di situ. Oke, diklik. Kemudian coba di running lagi. Harusnya sih sudah oke nih. Nah, udah bisa lompat ya, Faris? Jadi kalau untuk yang coklat itu warna apapun, ketika kita membuat di scratch, jangan pakai manual ini ya, adik-adik ya. Ini misalnya nih coklat. Ini coklat juga nih, tapi agak sedikit beda nih tingkat saturasinya sama brightness-nya itu bisa beda. Hati-hati. Jadi selalu pakai yang ini. Pakai ini. Jadi ini benar-benar sama persis kalau pakai yang ini. Loh, kan beda ya. 160 sama 9 colornya. Hati-hati. Jangan dibuat manual. Meskipun kelihatannya misalnya kayaknya sama deh Mister. Enggak sama. Hati-hati. Pakai ini aja. Pakai eyedrop kemudian diklik. Nah, gitu ya. Oke, siapa yang lompatnya udah masih belum selesai? Udah aman ya? Oke, Rizky gimana? Aman? Delvin aman ya? Halo Delvin. Udah oke juga. Sip. Nah, sekarang kita lanjutin. Lompatnya udah oke. Lompatnya udah oke. Sekarang yang di bagian ini. Nah, ini belum nih. Aturan posisi di bagian stage. Nah, sebelum masuk ke itu, coba kita lihat yang ada di stage pertama dulu. Menyentuh rintangan. Oke, rintangan. Kita ngomongin rintangan. Rintangan itu ada, kalau dicontoh ada ini loh ya. Yang di level 1. Level 1 ada bola yang bergelinding ke kanan ke kiri. Nih. Kita buat baru ini nggak ada nih di sini. Ya kan? Kita buat baru.
Bolanya apa ya kita buat? Ada bola nggak di sini ya? Oh ini dia button ya. Dia pakai button. Boleh. Kita pakai button aja. Samain. 70. Kalau yang lain boleh. Ya misalnya mau pakai Boleh nggak samain? boleh, aman. Sesuaikan apalah kalau bisa lebih seru deh. Nggak apa-apa. Mister nyamain ini supaya nanti kebayang juga sesuai dengan apa yang dicontoh ya. Ini Mister buat 50 deh. Biar agak kecilan. Nah, sip. Kita masuk sini. Ya, kenapa? Amel, ada yang mau ditanyain Amel? Itu kalau dilihat-lihat kayaknya komplit ya apa bloknya? Bloknya yang mana nih? Yang Kepler atau yang button? Yang ini nih. Yang mana? Coba Amel bisa screen test yang mana? Ya yang ini. Yang ini komplit. Oh, ini paletnya. Iya, komplit. Karena ini kan kita ceritanya udah langsung nyoba mau buat game nih. Nama gamenya game platformer. Jadi yang bagian ini dibuka semua nih sama algoritmik. Jadi mau pakai yang manapun udah oke tuh. Kalau ada eksplorasi selain yang ada dicontohkan di soal, boleh tuh Amel. Silakan. Jadi bebas nih bikinnya. Bebas, boleh bebas banget. Tapi Mister akan coba sesuaikan dengan apa yang dicontoh dulu ya. Utamanya dicontoh di sini dulu. Nanti kalau teman-teman mau adik-adik semuanya mau diganti nih, ini bisa terbang nih, Mister. Ini apa itu nih ya? Rintangannya boleh, nggak apa-apa. Terus platformnya ini nggak lagi di bawah nih, Mister, agak ke atas dikit. Jadi dia kalau mau masuk ke dalam portalnya dia harus lompat, boleh, nggak apa-apa. Itu nanti malah jadi lebih seru tuh. Nah, tapi sekarang Mister akan coba contohkan sesuai dengan apa yang di sini dulu ya. Nah, kembali lagi ke enemy-nya. Nah, jadi enemy-nya ini Mister taruh di sini. Oke. Kemudian dia akan bergulir dari kiri ke kanan gitu ya. Kalau yang tadi ya. Kalau Mister menggunakan untuk membuat seperti itu, kita tinggal gunakan glide. Kalau Mister nih, kita tinggal gunakan glide ke kiri dan ke kanan, dibuat forever. Glide-nya ada 2. Kayak gini. Kemudian kita buat forever. Jangan lupa event bendera hijaunya. Dia udah akan ke kiri ke kanan tuh. Cuman kita sesuaikan ya X-nya, koordinatnya. Sekarang ini yang X-nya misalnya dari sini. Awalnya dari sini aja deh, dari yang dekat sama portal. Ini berapa nih? 135. Kita buat aturan posisinya dulu. Fotonya ini dapat. Kemudian selanjutnya dia akan menggelinding sampai ke sini. X-nya 29. Kita ganti di sini 29. Kemudian dia balikin lagi ke 135. Kalau ini di running, harusnya dia akan menggelinding. Udah jadi. Cuman beda, hasilnya nggak sama persis seperti yang ada di sini. Kalau ini terlihat apa? Ada putarannya, ya kan? Kalau yang punya Mister nggak ada putarannya. Kalau pakai glide nggak bisa disetting putarannya. Kalau mau ada putarannya, kita bisa gunakan move. Jadi move-nya nanti ini akan dikombinasikan dengan turn. Jadi kayak gini kira-kira. Kalau dia mau menggelinding satu arah dulu ya, kita lihat ya. Ini misalnya kita repeat, ini kita lepas dulu. Oke, mana tadi? Repeatnya kita buat repeat. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ada yang resign tadi? Oh, Beza kenapa live nih? Oke, ini tadi sama tadi ya, ini yang bagian move-nya. Misalnya kayak gini. Nah, ini kalau di repeat 10 kali dari kondisi seperti ini arahnya dibuat minus 90 ya. Oke, kita coba reading. Oke, minus 90-nya. Kok minus 60 sih? Minus 90. Oke. Kita buat weight-nya. Kita lihat dulu pergerakannya ya, biar kebayang. Kok ke atas? Oh iya, degree-nya. Sorry. Kita pakai yang ini ya. Dan right left aja.
Nah, lihat ya, dia akan menggelinding tuh ke bawah ke dan sebagainya karena dia nanti akan melihat turn right kitanya, degree-nya kita. Lihat bolanya dulu. Kita lihat bolanya ya. Mana tadi? Nah, lihat nih. Dia akan berputar kan? Terlihat ya putarannya ya. Nah, berputar ya. Jadi dia akan berputar. Nah, sekarang supaya dia bisa kanan kiri, berarti kita gunakannya yang X. Supaya dia bisa bergerak hanya sesuai dengan pergerakan X-nya. Misalnya nih, kita coba kayak gini. Nah, dia kan udah cepet banget, nggak kelihatan. Kita lihat dulu pergerakannya supaya terlihat. Tuh ya, kelihatan ya. Berputar kan X-nya. Bolanya juga berputar. Nah, itu kalau kita mau pakai efek berputar. Jadi tergantung nanti adik-adik seperti apa. Kalau mau yang simple, no animation, pakai ini bisa. Kalau mau pakai animation, pakai yang ini. Nah, jadi nanti bisa disesuaikan. Jadi kalau ini posisinya adalah 135 adalah posisinya tadi di bagian sini misalnya ya tadi. Nah, ini berarti kan dia harus ke kiri dulu nih. Ke kiri. Berarti dia arahkan ke bagian kiri dulu. Ya kan? Berarti arahkan ke bagian kiri. Jadi turn-nya itu bukan yang ke kanan. Karena kalau ke kanan kan jadinya dia ini searah jarum jam ya, ke kanan ya. Karena dia turn right-nya. Bayangannya kalau dia ke kanan berarti diarahnya di sekitar sini kan. Nah, nggak boleh. Nanti dia akan bergeraknya ke kanan. Dia harusnya bergeraknya ke kiri. Nah, ke sini. Berarti turn-nya ini diganti ke yang turn balikannya. Seperti ini. Nih, kalau kita lihat dulu bentuknya. Sebentar. Ini tadi minus 90 ya. Oke. Sorry. Ininya minus 10. Maaf. Stop. Ups. Kenapa dia nggak bisa bergerak? Minus. Oke. Nah, gini ya. Dia akan terlihat tuh pergerakannya. Muternya kan. Jadi ini tadi Mister kasih waktu 0,5 nih biar kelihatan bergeraknya ke kiri. Kemudian nanti dia akan bergerak ke kanan, berarti berlawanan dengan arah jarum jam. Supaya dia sesuai dengan apa yang kita lihat di contoh sini tadi. Nah, ini kan kanan kirinya. Nah, ini bisa kita buat smooth nanti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya jadi nanti kita buat 0,1 misalnya. Nah, buat kayak gitu boleh. Atau kita buat repeatnya. Repeatnya itu kita buat ini jadi kecil. Jadi misalnya 2, nggak pakai waktu ya. Kita buat repeat aja. Nah, jadi repeatnya itu kita buat tinggi supaya dia jadi lebih smooth 30 kali dengan change X-nya itu minus 2 misalnya. Sesuaikan dengan jaraknya. Boleh kanan kiri dan sebagainya. Nah, nanti ini kita biar tinggal duplikat aja. Kalau udah selesai ya tapi ya. Ini misalnya tadi kan minus 2 terlalu pelan ya. 5 deh. 7. Ya, oke, kita cek. Wah, terlalu kencang. Kita buat 5. Nah, udah sampai situ ya kira-kira ya. Boleh lah. Kalau misalnya agak kurang terlalu jauh dikecilin lagi. Tinggal ini di repeatnya di duplicate. Kemudian kita buat balik bawahnya. Nanti ini kita ganti jadi 4. Kemudian turn-nya ini kita buat ke kanan. Jadi dia akan bentuk animasinya seperti tadi. Tinggal kita forever nih ininya pakai animasi. Jadi ini yang tanpa animasi, ini yang menggunakan animasi. Boleh mau pakai yang manapun. Nah, sekarang kalau misalnya mau dibuat seperti yang dicontoh, kita gunakan animasinya seperti ini boleh. Jadi nanti dia akan menyentuh si Kepler, maka dia akan kalah. Sampai sini bisa kebayang semuanya. Ada 2 opsi, silahkan pilih yang mana, bebas. Yang lainnya gimana untuk pergerakannya? Udah clear?
Mister nggak akan hapus ya ini dua Mungkin ini. Mister sebentar. Oke, Sebentar, terserah Mister. nanti pilih yang mana boleh. Ini yang animasi dengan animasi. Kalau ini yang tanpa animasi, sama-sama bentuknya bergerak kanan kiri, tapi bentuk apa ya, tampilan akhirnya beda. UX-nya istilahnya kayak user experience-nya beda. Boleh nanti dipasang yang mana aja. Ada 2 codingan, boleh. Kalau Glide kita udah pertama pelajari di bagian modul-modul level 2 ya kalau nggak salah ya. Kalau masih ingat ada tuh Glide, tapi udah lama memang nggak kita pakai lagi Glide karena memang dia hanya menggerakkan, hanya meluncur prosesnya dari satu koordinat ke koordinat lain. Dan dia bentuknya linear aja. Nggak ada animasinya, nggak bisa di custom dan sebagainya. Kalaupun bisa di custom pasti terbatas. Bentar. Kalau aku pakai kue terbang, kalau aku pakai kue bergelindir. Pakai apa kalau Adrian? Pakai kue, Mister. Pakai kue. Kuenya terbang ya. Boleh. Yang lainnya kalau mau Nah, aku pakai lebih mana lagi, Mister. Nih, apa lihat. nih kalau yang punya Delvin coba. Lihat. Itu pakai ini ya. Kayak Pico Giga kemarin ya. Kasihan itu orang muter-muter itu. Ya, Oke, boleh kayak gini, boleh. tantrum, Mister, karena nggak dibeliin permen. Iya. Lagi tantrum ya. Boleh. Nggak apa-apa. Yang lainnya juga kalau misalnya ada ide yang lain nggak apa-apa. Jadi ini boleh diganti yang lain. Nah, jadi tadi sampai sini udah aman semua ya berarti ya. Sekarang Mister akan coba pakai yang ini dulu, yang pakai animasi, yang biasanya nanti kita akan pakai di dunia game. Karena kalau nggak pakai animasi nggak seru dong, ya kan? Nah, sekarang kita lanjutin ke bagian apa lagi nih? Musuhnya udah oke. Sekarang di bagian balik lagi ke sini ya, rintangan. Ada rintangan kan tadi? Nah, ini dia menyentuh rintangan. Rintangannya kita buat button. Namanya button ya. Kita buat ini aja, enemy. Biar agak kebayang ya, ada musuh nih. Kita buat ini udah ada di bagian looping ini. Jadi jangan sampai ditambah lagi for ya. Ntar nggak kelar-kelar nanti if-nya. Mana rintangan? Nah ini dia, ada forever ini. Berarti kita tinggal tambah rintangan. Kita tambah if. Yes, gimana? Itu cara bermain gimana, Mister? Cara bermain yang mana ini? Nomor 2. Nama enemy-nya kan namanya button 1. Uh-huh. Kenapa cara ganti namanya gimana, Mister? Oh, ganti namanya. Pilih yang di bagian sini, yang bagian sprite-nya ada tulisan ini nih, sprite. Kita ganti aja. Tadi namanya button 1 kan. Nah, kita Mister ganti enemy. Set. Boleh huruf besar, boleh pakai spasi, boleh. Kalau yang ini enggak, ini beda sama kayak penamaan variabel ya. Kalau penamaan variabel nggak boleh pakai spasi. Kalau huruf besar, huruf kecil boleh. Tapi pakai spasi nggak boleh. Kalau ini boleh. Nah, jadinya kayak gini nanti. Nah, udah berubah kan? Nah, setelah itu kita balik lagi ke sini, kita kembali ke main karakter kita. Kalau menyentuh rintangan. Nah, rintangannya kalau menyentuh si enemy-nya kan. Mana tadi? Sensing, touching, tinggal tambah ini seperti biasa pada saat kita membuat enemy. Kemudian di sini ada ininya enggak? Game over-nya enggak? Oh, ini ya. Ada di sprite the end. Ada tuh game over. Nah, berarti kita tinggal broadcast. Kembali ke code-nya. Kita kirim pesan atau kita broadcast pesan. Ada nggak? Udah disediakan nggak? Oh, ini ya, loss. Oke. Udah aman. Nanti kalau dia menyentuh ini, berarti loss-nya udah muncul di sini nih. Tuh, game over. Ya kan harusnya? Nah, sekarang kita coba. Lompat. Kena. Game over. Aman. Sampai sini game overnya. Yes, Kenzi. Sebentar, Mister. Oke. Kenapa bolanya saya terbang? Bolanya Kenzi terbang. Coba Mister lihat cek dulu. Kita coba cek dulu. Kenzi mana? Loading nih. Oke, mana punya Kenzi? Oke. Punya Kenzi terbang Kenzi. Coba kita lihat di code-nya button-nya. Mana yang punya Kenzi? Button-nya code-nya. Oke.
Mister, aku baru sadar loh, Mister. Ini kenapa saya jalannya kok dia nggak berhenti-berhenti ya? Jalan apa tuh? Nih, orang ini, si Kepler ini. Nggak ada, Mister. Tadi Udah ngebug aman? lagi. Oke, bentar. Punya Kenzi dulu. Mister coba cek punya Kenzi dulu ya. Mana punya Kenzi? XY. Nah, punya Kenzi itu kenapa terbang? Karena Kenzi masih belum mengatur bagian rotation style-nya Kenzi. Kenzi bisa masuk ke sini Kenzi. Bisa lihat di online lessonnya Mister. Oh, bentar-bentar. Mister matiin dulu. Oke, jadi ini perlu disetting di bagian direction. Yang punya Kenzi di bagian direction ini. Ini masih kondisinya yang kondisi all around gini. Coba disetting seperti ini. Kalau yang punyanya Kenzi, yang enemy-nya itu harusnya masih all around. Nah, kalau punya Mister udah ganti yang ini, left right aja. Defaultnya sprite semuanya itu biasanya di sini, all around. Jadi kalau pengennya cuman kanan kiri, setting dia sebagai kanan kiri aja, left right aja. Contohnya lihat ya, kalau ini dia akan lihat tuh all around sama. Defaultnya all around. Tuh all around semua. Jadi yang enemy-nya coba Kenzi set jadi kanan kiri. Gimana? Apakah masih terbang-terbang nggak Kenzi? Coba Kenzi, Mister lihat lagi. Yang punya Kenzi udah di setting kanan kiri. Itu change X-nya udah betul. Oke, change X-nya udah betul. Hanya mengganti di bagian ini aja. Mengganti di bagian direction-nya itu dipastikan dia sebentar. Direction-nya udah diganti kanan kiri belum rotasinya, Kenzi? Diklik di bagian direction di property sprite-nya. Nah, diganti yang sebelah tengah itu, Kenzi. Kan ada kanan kiri tuh sebelah tengahnya. Coba diklik lagi. Di bagian bawah, Kenzi bagian kursornya ditaruh di bagian bawah ada kayak anak panah yang saling berhadapan. Di bagian bawah itu ada anak panah kecil yang saling berhadapan, diklik. Oke, ini aja kalau begitu. Kita buat pakai code aja ya Kenzi ya. Kita buat pakai code. Jadi teman-teman yang lain juga bisa mengikuti. Kalau mau pakai code, di code-nya itu sebenarnya ada di bagian motion. Kita tambahkan yang ini, set rotation style. Boleh pakai ini boleh langsung di hardcode di sini boleh. Ini boleh pakai ini boleh. Yang mana yang mau dipakai tergantung dari teman-teman semuanya. Boleh semuanya, pilihannya sama betul Pak. Jadi kalau ini di running, nah dia akan langsung berbentuk left right saja. Jadi Kenzi perlu tambahkan atasnya ini aja, set rotation style left right. Untuk yang masih belum berhasil ya, ada bagian set rotationnya. Set rotation left right. Nah itu ditambahkan. Itu ada di bagian motion Kenzi. Set rotation style. Jadi Kenzi pergi ke motion. Yes, ke motion dulu. Kemudian pilih set rotation. Dia ada di bagian bawah. Ada di scroll ke bawah dulu paletnya. Palet di bagian motionnya, di scroll ke bawah ada set rotationnya dibuat left right. Oke, gimana Kenzi udah ketemu left rotation stylenya? Nah ini tuh di bawah sini, di bawahnya if on edge. If on edge. Coba Kenzi pergi ke projectnya Kenzi dulu. Iya. Terus scroll ke bawah untuk palet motionnya. Di bawahnya if on edge bounce. Pergi ke komennya, komen paletnya. Komennya mana komennya? Di mana, Mister? Komennya di sini, di bagian komen ini. Ada komennya nih kan, motion, pilih klik motion dulu. Habis itu Kenzi scroll ke bawah. Ada set rotation style. Ini dia. Sudah ketemu? Nah, ditaruh di bagian paling atas Kenzi. Di setelah when bendera hijau klik. Di paling atas setelah when bendera hijau klik. Di bawahnya bendera hijau klik. Nah, good.
Nah, sekarang coba Kenzi running. Sudah Masih bisa? tahu bang. Masih terbang? Coba cek Mister. 15 100 set rotation stylenya left right itu terbang karena bawahnya Kenzi menggunakan change Y, bawahnya pakai change X juga Kenzi, yang bagian bawah nah itu diganti change X. Kalau yang atas itu -4, yang bawah jadi positif 4. Kalau change Y nanti dia terbang, kenapa? Karena dia bergeraknya Y. Jawabnya jadi 4 sama -4 ya. Nah, udah bisa ya. Jadi kalau mau ngebuat kanan kiri bisa langsung pakai hardwood rotation stylenya 27. Iya. Oke. 27. Oke, kita coba lanjutin lagi ya. Oke, sama-sama Kenzi. Oke, kita coba lanjutin lagi. Kita sampai mana tadi? Kurang berapa lagi? Oh, satu lagi ya. Aturan posisi di bagian bawah. Bawah apa ini? Bawah stage. Nah, oke. Kalau bawah stage ini berarti dia udah masuk ke bagian stage selanjutnya ya. Ini udah nggak ada lagi kan? Nah, sekarang kita coba running dulu deh ini. Ini kita masuk ke stage selanjutnya. Siap. Duh, kok masuk sini? Oh, jangan-jangan ininya belum di setting ya. Oh, ini dia ya. Masuknya broadcast level 2 harusnya. Level 2-nya mana? Oh, ini dia belum diganti. Teman-teman, adik-adik coba lihat ya. Ini masih pakai bahasa Rusia nih. Diganti aja ya. Level 2. Yang YPOBEHB kecil ini diganti ke level 2. Yang ini diganti ke level 3. Tinggal ganti itu aja. Ini pakai bahasa Rusia nih Mas Yan. Tinggal diganti itu aja, harusnya nanti bisa. Nih, kalau Mister ulang lagi ya. Tuh, udah bisa. Sama aku juga kayak gitu loh, Mister. Iya kan? Itu nggak bisa tuh. Harus diganti bahasa Rusia. Ganti bahasa Rusia. Ganti bahasa ini ya. Bahasa Indonesianya ya, level 2 sama level 3 ya. Tinggal ganti level aja. Oke, terus selanjutnya ini tadi kalau enemy-nya udah kita masuk ke broadcast yang backdrop 2, berarti enemy-nya hilangin ya. Yang enemy hijaunya. Jadi kita tinggal nambahin when I receive broadcast level 2, maka dia suruh berhenti. Mana? Mana tadi? Show. Di hide dulu ya, di hide dulu. Habis itu stop this script. Di script aja, jangan semuanya. Stop apa ini? Nah dia di script. Jadi dia nggak akan lagi memakan memori kita. Kita coba running lagi. Aduh, malah nabrak. Nah, udah hilang ya. Berarti udah oke nih. Sekarang kita pengen dia ini meninggoy. Wah iya. Nah ini ya. Udah 8.30 nih. Oke. Kita coba ini ya, satu lagi ya. Ya bagian meninggal ini ya. Meninggoy doang ini ya. Ini Y-nya -64. Coba kita cek. Bener nggak? Oke, dia di bawah sini ya. Oke, minus ini 198. Mister, Yap. Mister, Kenapa tuh? kok aku pas di level keduanya masih ada kue ya, Mister? Nah, kuenya di hide sama kayak Mister tadi tuh. Di sini, di enemy-nya ketika kita menerima broadcast level 2, ini tadi Mister tambahkan ini. Di hide kemudian di stop script-nya. Nah, oke. Bayang ya. Jadi stop di script kalau dia nanti udah masuk ke level 2. Oke, kita masuk ke periksa dirimu. Bener banget. Kita coba masuk ke periksa dirimu dulu ya. Kita udah 8:30 nih. Ntar ke kemana lagi. Emang kalau udah ngoding Mister selalu lupa waktu. Oke, kita coba ini di hold dulu. Teman-teman save dulu, jangan lupa di save ya. Mister nggak bisa di save karena Mister pakai track. Kita pergi ke periksa dirimu, kembali ke sini lagi. Ke periksa dirimu, area koordinat. Nah, sekarang kita coba ke periksa dirimu dulu. Oke, share this tab. Nah, ini dia. Nomor 1
3 soal aja. Entry mana yang menggambarkan garis yang ditunjukkan pada gambar? Lihat. Nih ya, di bagian biru ini. Berarti dia nggak ada shadingnya ya. Dia cuman garis. Berarti dia harusnya apa? X sama dengan minus 10, Y sama dengan minus 10, X sama dengan minus 10. Y sama dengan 10. Oke, ada yang lain? Y sama dengan 10 setuju semua? Y sama dengan 10 tuh yang mana? Yang ini maksudnya, minus 10 ya? Y sama dengan minus 10 Itu masuk Faris. justru ada. Gak ada kan Y sama dengan 10 semuanya minus kan? Nah, ya oke, good. Y minus 10 ya. Oke, nice. Semuanya paham ya? Jadi, udah kelihatan nih, dia garisnya lurus. Selanjutnya, yang ini apa? Nah, ini ada shadingnya nih. Shadingnya berarti area yang akan diinginkan. Jadi nggak mungkin dia sama dengan. Udah kayak gitu tuh kuncinya. Kalau dia ada shadingnya, dia nggak mungkin sama dengan. Bisa lebih besar atau lebih kecil. Nah, sekarang pertanyaannya, yang mana yang menggambarkan ini? X, Y, X lebih kecil minus 20, Y lebih kecil minus 20, dan seterusnya yang mana yo? Yo, siapa lagi yo? Tadi Faris sudah, yang lain. Amel, gimana Amel? Jawaban nomor 2 apa? Ada shadingnya nih sekarang. Lagi dijawab. Lagi dijawab, oke. Yang mana yo? Jawabannya. Apa? X minus X lebih kecil daripada minus 20. Betul? Setuju? Sepakat semuanya? Apakah sepakat? Oke. Ya, benar. X lebih kecil daripada minus 20. Ini angkanya kelihatannya besar, tapi kalau minus itu kebalikannya ya, Adik-adik ya. Kalau minus kebalikannya. Semakin dia ke kiri, semakin dia besar angkanya, maka dia semakin kecil. Kalau ini semakin ke kanan, maka semakin besar. Berarti benar X minus 20. Nice. Sekarang yang terakhir. Wah, ini nyempil nih di bawah nih. Apa yo ini yo? Ini ada 2 batasannya berarti. Ada X-nya, ada Y-nya. Kira-kira yang mana? Tuh, bener kan? D-nya ada 2. Mister, yang ini. Yang X lebih besar dari Dari 20 dan Y-nya lebih kecil dari 10. lebih kecil dari 10. Ya, Kita kunci. iya, Mister. Oke, X lebih besar daripada 20, Y lebih kecil daripada 10. Minus 10 maksudnya. Iya, Mister. Iya, oke. Hati-hati ya. Kalau 10 itu dia di atas. Di sini loh. Hati-hati. Lebih kecil daripada minus 10 berarti dia ke bawah. Mulai dari angka 10, 0, minus 10. Tapi kalau ini dimulai dari angka minus 10. Hati-hati dalam melakukan pembatasan. Sekali kita melakukan pembatasannya salah, nanti bisa jadi bug nanti itu. Terbang kemana-mana nanti ininya. Karakter kita, oke? Nah, benar sekali. Y lebih kecil daripada minus 10. Kebayang semuanya ya? Jadi ini ada garis. Ya kan? Yang pertama X kalau tadi dilihatnya. Ini kan garisnya lebih besar daripada 20 kan? 30, 40, 50 shadingnya. Kemudian yang bawahnya kita garis Y-nya. Nah, oke. Nice. Good job semuanya. Mantap. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ntar, Kenzi masih mengerjakan nih. Sudah, oke. Sudah selesai. Yang lainnya gimana? Aman? Oke. Nah, untuk yang projectnya yang platform tadi, kira-kira bisa diteruskan sendiri ada semuanya? Aman? Kita tinggal nambahin ini aja tuh. Apa itu namanya? Goalnya tadi. Coba diteliti lagi sama kondisi menang dan kalahnya. Kondisi menang kalahnya tadi yang ada di sini tadi ya. Mister coba review dikit terkait dengan apa yang sudah kita lakukan. Kita udah mengatur terkait dengan si Keplernya tadi, menyentuh si platformnya juga udah, lompatnya udah, tinggal kita ngomongin terkait dengan transisi antar levelnya tadi. Yang pakai bahasa Rusia tadi ya, diganti aja.
sama pergerakan musuh di level 1 dan level 2-nya. Tinggal nambah itu aja. Oh, sama itu tadi yang apa itu? Kalau dia masuk ke jurang tadi, yang ke jurang sini tadi Mister masukin ke jurang ini. Nah, ini masuk ke jurang ini kalah ya dia. Nah, ini pakai yang kondisi EKY tadi yang ada di periksa dirimu. Oke ya. Nanti Mister akan coba cek periksa di hari Sabtu maksimal. Kalau sebelumnya udah oke, udah beres, langsung di-submit aja ya. Ini nanti di-submit. Nanti Mister akan coba cek platformernya. Maksimal hari Sabtu Mister tunggu. Nanti kalau sudah hari Sabtu masih ada kesulitan, silakan selama pengerjaan sampai hari Sabtu ada kesulitan, silakan nanti bisa WA Mister atau tanya-tanya Mister, terserah boleh. Manapun. Oke? Gimana? Aman semuanya? Terbayang dengan tugasnya nanti? Iya, Mister. Kebayang ya? Oke, nice kalau kebayang. Atau ada yang mau ini? Mau ekstra untuk ngerjain sampai selesai dulu malam ini? Atau istirahat dulu ya? Istirahat dulu ya, sudah nggak apa, istirahat dulu. Oh ya, ada yang mau UAS juga ya? Orangan umum soalnya, biasa semuanya orangan umum. Iya, benar, lagi ulangan ya, ada yang UAS ya. Oke. Ini kita cukupkan dulu aja untuk yang pertemuan kita pada malam hari ini. Mister akan tunggu tugasnya sampai hari Sabtu. Semoga bisa diselesaikan di sela-sela UAS ini. Dan semoga UAS-nya juga lancar-lancar semuanya, dapat nilai yang terbaik yang seperti diinginkan oleh adik-adik semuanya. Oke, terima kasih ya adik-adik semuanya udah bergabung dengan Mister, belajar bersama dengan Mister terkait dengan visual programming untuk area koordinat. Kalau ada pertanyaan, boleh nanti disampaikan Mister lewat WA atau lewat Instagram dan sebagainya. Senyamannya adik-adik semuanya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Mister tutup untuk pertemuan kita pada malam hari ini. See you next week. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.